Seorang pemuda kenalan sama kupu-kupu malam dan tertarik padanya untuk menjalin hubungan yang serius. Tapi sayangnya tante itu tidak bisa karena kehidupan yang buruk. Dia tidak yakin hubungan mereka bakal bertahan. Apalagi mereka sama-sama terkena kasus sehingga menjadi incaran polisi dan gangster. Film dengan judul Dos Equis yang dirilis pada tahun 2001 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Seorang wanita bernama Carissa kali itu baru saja terbangun dari tidurnya. Semalam sepertinya dia kecapean gara-gara kerja lembur. Di sisi lain ada seorang pemuda bernama Benito bekerja di sebuah toko perkakas. Bersama dengan rekan kerjanya yang lain, kala itu dia pembagian gaji bulanan. Setelah semua orang sudah pergi, Benito diperlihatkan sebuah jam tangan yang katanya mahal buatan dari Kanada. Jam tangan itu dijual dengan harga murah saja untuk Benito, namun dia masih belum perlu. Untuk apa jam sebagus itu? Carissa tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama dengan wanita-wanita pekerja yang lainnya. Carissa banyak dikenal oleh orang-orang di sana dan akrab, termasuk bersama pemilik kontrakan tersebut. Sementara Benito tinggal di sebuah bangunan yang tak terpakai bersama dengan orang lain juga. Kamar mereka hanya disekat menggunakan kain transparan saja. Di sana ada pasangan suami istri yang tinggal. Sang istri yang bernama Lita beberapa kali memperhatikan Benito yang terlihat lebih berguna dibandingkan suaminya. Ya, suaminya tidak bekerja dan kerjaannya hanya nongkrong sama teman-teman serta minum-minum nggak jelas. Udah gitu, minta jatah lagi. Suatu malam Benito butuh hiburan, jadi dia pergi ke klub malam menonton pertunjukan yang ya begitulah. Mendingan kalian tonton sendiri film fullnya. Dan pandangan Benito tertuju pada seseorang yang tidak lain adalah Carissa. Ya, jadi ternyata Carissa ini bekerja di sana. Setelah selesai, Benito mendatangi Carissa yang hendak pulang. Benito ini bisa dibilang masih amatir, nggak pernah begituan. Jadi, dia ingin nganu sama Carissa. Dia menawarkan uang yang sedikit. Tentu itu bukan harga yang tepat bagi Carissa. Namun, dia memberikan kecupan saja pada Benito secara cuma-cuma. Karena dia tahu kalau Benito ini adalah pemuda yang baik-baik. Begitu pulang, Benito didatangi Lita. Entah dia kerasukan jin apa, tiba-tiba saja ngajak gituan. Udah dikasih gunung kembar padahal, namun Benito tidak tertarik. Lita kesal dan kembali ke tempatnya sambil memperlihatkan gituan sama lakinya pada Benito. Sejak itu Benito jadi benar-benar ingin mendekati Carissa, tentu dengan cara yang baik dan sopan. Dia membeli jam tangan Kanada sebagai bekal menemui Carissa. Di sisi lain, Carissa mendatangi kakeknya. Jadi ceritanya Carissa ini udah lama diasuh oleh kakeknya dari kecil. Kedua orang tuanya sudah nggak ada. Carissa menyayangi kakeknya. Begitu juga kebalikannya. Suatu malam Benito kembali melihat Carissa lagi perform. Namun kali ini dia mendatanginya di ruang ganti setelah perform. Sayangnya Benito tidak diperbolehkan masuk sembarangan. Akhirnya ya terjadi kekacauan di sana karena Benito juga melawan. Di samping itu, Carissa juga mendukung dan membantu Benito, lalu mereka kabur. Benito mengajaknya pergi ke tempatnya. Kali ini Benito berusaha lagi dengan memberikan jam tangan Kanada itu pada Carissa supaya bisa begituan. Melihat Benito ini tulus dan orangnya baik, pada akhirnya Carissa memberikannya secara gratis dan ya terjadilah. Dan aksi mereka ternyata dilihat sama Lita. Kekacauan tadi ternyata membuat Carissa dan Benito mendapatkan masalah karena Carissa diam-diam membawa kabur uang mereka. Pihak klub memanggil polisi meminta bantuan untuk mencari Carissa dan Benito. Benito baru sadar paginya kalau ternyata Carissa ini bawa masalah. Gara-gara itu akhirnya Benito kesal dan ini berbahaya bagi mereka. Sayangnya udah terlambat. Tempat kerja Benito diacak-acak, lalu beberapa rekan kerjanya dibonyokin. Sementara uang yang Carissa bawa ke kontrakan diam-diam diambil sama pemilik kontrakan. Carissa memang sengaja membawa kabur uang tersebut dan tentu saja dia dapat masalah. Kala itu dia terpojok di tempatnya Benito. Dia dihajar oleh pihak klub, namun Carissa melawan sehingga terjadilah baku hantam dan baku tembak. Hebatnya Carissa menghabisi mereka semua. Benito pun terkejut melihatnya. Mereka tahu kalau ini akan menjadi masalah yang besar. Uang yang dibawa kabur Carissa adalah uang ketua gangster. Di saat genting seperti ini, Benito malah menyatakan cinta padanya. Dia ingin bersamanya, bahkan ngajak kabur dari kota tersebut. Namun Carissa menolak.
Baginya Benito ini adalah orang baik dan seharusnya mendapatkan wanita yang baik-baik, sementara dirinya tidak. Carissa berencana mengembalikan uang itu, tapi sayangnya uang itu udah habis karena dipakai buat bayar hutang pada seseorang. Benito dan Carissa berusaha mendatangi orang itu dan memohon untuk mengembalikan uang tersebut. Dan ya tentu saja gak berhasil. Pada akhirnya terjadi kekacauan lagi dan kali ini Benito terlibat menghabisi mereka. Kini mereka benar-benar menjadi buronan polisi dan gangster. Saking cintanya Benito pada Carissa, dia memintanya untuk pergi dari kota itu. Sementara Benito akan mendatangi ketua gangster sambil membawa tas berisi lembaran koran yang sudah dipotong-potong menjadi kecil untuk menipu mereka. Benito meliar dan membabat habis mereka yang ada di sana, termasuk ketua gangster. Tapi dia juga terkena tembakan dan terluka. Benito berusaha mendatangi pelabuhan di mana Carissa berada sambil membawa bunga, tapi sayangnya Carissa tertangkap polisi, sementara Benito tidak sempat menemuinya. Pada akhirnya dia terjatuh hingga akhirnya dia meninggal. Kisah cinta mereka berakhir sampai di sini. Ya, itulah tadi alur cerita film Dos Equis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.